Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah ya. Masih selalu sama mengingatkan karena kita masih di suasana pandemi. Jangan lupa dimanapun kalian berada terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan dan kurangi mobilitas atau aktivitas di luar ya. Mbak, ingatkah pertemuan yang lalu kita membahas tentang materi apa? Ya, fantasi. Ingat ya, fantasi itu materi yang seperti apa? Ya, ceritanya seperti apa di teks fantasi? Ya, hayalan. Nah, pada kali ini kita akan berganti materi, yaitu materi yang baru adalah tentang teks prosedur. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di teks prosedur? Untuk indikatornya adalah nanti diharapkan kalian mampu menentukan ciri umum teks prosedur. Yang kedua, menentukan jenis teks prosedur. Berikutnya adalah meringkas urutan isi teks prosedur, dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan cara melakukan suatu pekerjaan dari simpulan teks yang didengar. Nah, pada pembelajaran ini tujuan pembelajarannya apa? Setelah proses pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendefinisikan jenis teks prosedur berdasarkan tujuan dengan baik dan benar. Yang kedua adalah mengidentifikasikan ciri umum teks prosedur tentang cara melakukan tarik tortor dengan baik dan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri umum teks prosedur tentang cara membuat empon-empon dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi ciri umum teks prosedur tentang cara mencuci tangan yang benar. Nah, yang mau saya tanyakan, kira-kira ada yang tahu kenapa kamu mempelajari teks prosedur? Ada yang tahu? Untuk apa? Atau seperti apa teks prosedur? Ada yang tahu di sini? Siapa? Silakan tunjuk tangan. Salah nggak apa-apa. Nih, teks prosedur pengertiannya adalah merupakan teks yang berisi penjelasan kegiatan yang harus dilakukan oleh pembaca atau pemirsa secara tepat dan akurat. Nah, teks prosedur. Ada yang tahu contohnya prosedur itu apa? Silakan jawab. Mungkin Mbak, silakan. Misalnya apa contoh teks prosedur? Prosedur ada beberapa jenisnya. Di sini ada 3 teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Misalnya prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Contoh teks prosedur, silakan saksikan tayangan berikut ini dengan teliti dan cermat. Tujuan teks prosedur. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi
diingat-ingat ya. Terus ciri umum teks prosedur berdasarkan isinya. Nah, baru saja kita sudah bahas bahwa ada 3 jenis, ya kan? Tadi ada membuat, ada melakukan, ada memainkan. Nah, ciri masing-masingnya apa? Ciri teks prosedur dari segi isinya juga ada 3. Yang pertama yaitu panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang ketiga adalah isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Menurut kalian, kenapa langkah-langkah dalam teks prosedur itu penting? Ada yang bisa jawab? Seperti tadi, kalian sudah nonton video membuat apa? Nah, ada nggak langkah-langkah di situ, ada panduannya nggak? Nah, kalian tahu nggak kenapa dibutuhkan langkah-langkah atau panduan itu? Apa alasannya? Kalau membuat empon-empon belum pernah praktik, saya tanya, kalian pernah menyetrika baju? Nah, menyetrika baju adalah salah satu teks prosedur sederhana. Kenapa harus jelas langkah dalam menyetrika? Atau salah satu dulu silakan ceritakan kalau kalian menyetrika baju itu langkah-langkahnya seperti apa? Silakan dari awal. Siapa? Atau saya tunjuk? Yuk, siapa? Ayo Mbak, dijawab. Kamu ceritakan atau jelaskan ketika kamu menggunakan setrika itu gimana caranya? Nggak tahu? Nggak ada yang bisa menyetrika baju? Ya, silakan jawab. Salah tidak apa-apa. Ya, menyetrika baju yang pertama adalah ya menyiapkan ya bajunya yang mau disetrika, siapkan dulu, ya kan? Setrikanya jelas, bajunya ada. Jangan sampai setrikanya sudah siap, bajunya belum ada. Bisa-bisa nanti apa? Kebakaran, ya kan? Untuk mengoperasikan setrika dulu yang pertama adalah dicolokkan ke stop kontak. Nah, kemudian kalau sudah dicolokkan terus apa? Diatur apanya? Suhu. Iya, diatur suhunya karena beda bahan pakaian itu juga suhunya beda. Kalau bahannya itu tipis atau enggak berani di panas tinggi, nanti biasanya kalau terlalu panas akan lengket. Sama dengan bahan-bahan tertentu, kalau tidak panas tinggi, disetrikanya akan susah. Nah, jadi dicolokkan, kemudian diatur suhunya sesuai dengan bahan pakaiannya, dan jangan lupa kalau sudah selesai nanti diapakan? Dicabut, ya kan? Nah, enggak, nanti bisa terjadi kebakaran. Walaupun di setrika sendiri sebenarnya ada yang menggunakan tombol on off, ya kan? Ada yang setelah dicolok harus di on dulu, ada yang otomatis. Nah, tergantung yang kalian gunakan. Nah, ciri umum teks prosedur yang harus diingat adalah kalau melakukan sesuatu berarti hanya langkah. Tadi di awal sudah dijelaskan, melakukan sesuatunya adalah kamu memainkan tari tortor. Jadi namanya tarian, di situ kamu hanya menirukan gaya, ya kan? Hitungan berapa kali, kemana, sesuai dengan jenisnya. Teks prosedur tadi kan ada 3. Silahkan buka dan baca buku paket kalian halaman 83 sampai 85. Di situ ada 3 jenis teks prosedur. Cara melakukan gerakan tari tortor, kemudian berikutnya adalah cara membuat obat tradisional insomnia, dan yang ketiga adalah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kalian kerjakan 3 jenis berikut ini. Soalnya nanti dikerjakannya berupa kolom seperti ini. Jelas ya? Nanti kemudian disampaikan jawabannya. Ya, yuk silakan dikerjakan, dibikin tabel seperti itu. Boleh ditambahkan pojoknya, diberi nomor, terus teks 1, teks 2 gitu ya. Nah, silakan yang belum paham bisa ditanyakan. Monggo.
kesulitan apa tidak? Tidak. Oh, tidak. Ya. Gampang ya? Ya. Ya. Oke. Gampang teks prosedur. Kalian sebenarnya sudah tahu dan sudah melakukannya. Oke, menentukan ciri teks prosedur. Siapa yang mau menjawabnya? Saya Bu. Ya, silakan. Teks 1 yaitu langkah-langkah memainkan gendang. Teks 2 yaitu alat, bahan, dan langkah-langkah membuat kue jujur. Teks 3 yaitu langkah-langkah memakai masker yang benar. Ya, betul. Jawaban A dan B garis besarnya adalah betul. Adakah jawaban lain? Sudah sama ya? Oke, ya. Berikutnya adalah untuk mengecek pemahaman. Silakan kerjakan soal berikut ini. Pilihan ganda, jadi cepat. Kalian baca langsung jawab. Ada hanya 5 soal saja. Yang pertama sambil saya bacakan. 1. Saat membuka kardus barang elektronik yang dibelinya, Silvi menemukan buku kecil yang berisi teks prosedur. Apa yang dimaksud teks prosedur? A. Teks yang berisi cerita saat melakukan sesuatu. B. Teks yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. C. Teks yang berisi gambaran suatu benda atau keadaan. D. Teks yang berisi langkah-langkah cara melakukan sesuatu. Silakan yang sudah mengerjakan bisa menjawab untuk tujuan dan ciri teks prosedur. Yuk, siapa yang mau menjawab soal yang A? Silakan. Saya. Ya, silakan Mbak. Teks 1 yaitu memainkan, teks 2 membuat, teks 3 melakukan, dan teks 3 melakukan. Ya, tadi teks 1 adalah cara memainkan apa? Ya, cara memainkan gendang. Teks 2 adalah ya, membuat apa? Ya, kue jujur. Teks 3 apa? Melakukan apa yang dilakukan? Ya, memakai masker yang benar. Oke, yang A betul. Nomor 1, apa yang dimaksud teks prosedur? Jawabannya adalah yang D. Betul, teks yang berisi langkah-langkah cara melakukan sesuatu. Ya, betul. Nomor 2, urutan langkah-langkah di atas adalah contoh teks prosedur. A. Cara mematikan laptop. Betul. Nomor 3, langkah-langkah di atas termasuk jenis teks prosedur. C. Ya, betul. Cara membuat sesuatu. Berikutnya, pernyataan yang sesuai dengan teks prosedur di atas adalah C. Adonan cilok dikukus setelah dibungkus. Ya, nomor 5-nya. Apa yang harus dilakukan setelah adonan tepung dan bumbu diuleni hingga kalis? Jawabannya adalah A. Ya, betul. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita simpulkan dulu. Silakan, siapa? Tunjuk tangan. Ya, silakan Mbak. Ada 3 macam teks prosedur. Ya, apa saja 3 jenis itu? Memainkan, melakukan, membuat. Ya, betul. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Ya. Teks prosedur dari segi isinya ada 3. 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. 3. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Ya, jadi ada juga ciri dari segi isinya 3 juga ya. Panduan yang harus dilakukan dan adanya aturan dan kenapa itu harus dilakukan secara urut. Nah, untuk pertemuan berikutnya silakan kalian mempelajari tentang cara menyimpulkan isi teks prosedur. Jadi silakan baca, boleh dari buku paket, boleh dari sumber yang lain. Ya, baiklah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.